Kemudian dalam dalil yang kedua dalam surat Al-Buruj, ya. Dalil yang kedua dalam surat Al-Buruj ayat yang ke-15. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi al-alim minasyaitonir rajim. Dzul arsyil majid, ya. Dzul arsyil majid. Ya. Dialah Allah yang mempunyai arsy yang mulia. Jadi Allah Ta'ala mempunyai arsy yang mulia. Jadi arsy itu milik Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebutkan seperti ini, nanti akan terkait dengan ketika istiwanya Allah itu berada di atas arsy. Ya, ini. Jadi surat Al-Buruj ayat yang ke-15. Kemudian antum juga bisa lihat dalam surat Al-Haqqah ayat yang ke-17 nanti. Dari yang berikutnya surat Al-Haqqah ayat yang ke-17. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi al-alim minasyaitonir rajim. Wal malaku 'ala arja'iha wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Wal malaku 'ala arja'iha, dan malaikat-malaikat ya berada di penjuru-penjuru langit. Wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah, dan pada hari itu 8 malaikat memikul atau menjunjung ya arsy Rabbmu di atas kepala mereka. Jadi arsy itu diusung oleh 8 malaikat. Jadi arsy Allah itu diusung oleh 8 malaikat. Dan ini menunjukkan arsy Allah itu ada. Dan malaikat Allah itu juga ada yang mengusung arsy Allah, jumlahnya 8 malaikat. Ya, jumlahnya 8 malaikat. Berarti kalau ada orang yang sampai kemudian mengingkari tentang adanya Allah itu istiwa di atas arsy, gara-gara apa? Gara-gara nanti khawatir jatuh untuk menjadikan Allah itu bertempat, sehingga akhirnya apa? Allah itu diingkari. Istiwa di atas arsy, begitu juga arsy-nya diingkari. Begitu juga diingkari apa? 8 malaikat yang mengusung arsy Allah ini nanti pada akhirnya diingkari. Ini pernah disebutkan oleh Imam At-Tahawi. Imam At-Tahawi ya dalam Aqidah At-Tahawiyahnya pernah Anda baca, beliau ini kalau nggak salah wafat sekitar tahun 321 Hijriah. Ya kalau nggak salah ya. Beliau menukil pendapatnya itu terhadap Imam Abu Hanifah, karena beliau ini bermadzhabkan kepada Imam Abu Hanifah. Sedangkan Imam Abu Hanifah itu wafat sekitar tahun 150 Hijriah. Ya, kalau masalah beliau wafat tahun 150 Hijriah, dan pada saat itu lahirlah seorang Imam Syafi'i. Ya. Nah, apa kata Imam Imam At-Tahawi yang mengambil pendapatnya terhadap Imam Abu Hanifah? Kalau ada orang yang mengingkari keberadaan ya Allah Ta'ala itu istiwa di atas arsy gara-gara khawatir jatuh kepada perbuatan Allah itu nanti bertempat, padahal sudah Anda jelaskan di awal tadi, Allah itu ketika istiwa di atas arsy termasuk Allah Ta'ala itu berada di atas langit, bukan berarti Allah itu bertempat, tetapi itu merupakan sifat subudiyah fi'liyahnya Allah Ta'ala tadi, yaitu Allah Ta'ala menetapkan di dalam sifat-sifatnya yang merupakan perbuatannya, bukan berarti itu bertempat. Dan itu kemudian nanti jatuhnya bisa mengingkari tentang Allah itu mempunyai arsy, padahal arsy itu betul adanya. Nanti juga akan mengingkari Allah itu ya ketika mempunyai arsy, maka arsy Allah itu diusung ya, dipikul oleh 8 malaikat itu tadi. Dan itu ya sembari Imam At-Tahawi itu sampai menunjukkan di dalam sebuah hadis, ya menunjukkan di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Abu Dawud, bahwasanya ini sedikit lagi ya Ustaz ya, ini masih ada waktu sedikit lagi, meskipun Anda sudah dengar bel ini, karena ini harus Anda tuntaskan sedikit ini, ya. Maka apa yang disebutkan oleh Imam At-Tahawi sembari menunjuk
dalil di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Abu Dawud, ya, bahwasanya malaikat yang mengusung arsy Allah itu diceritakan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Abu Dawud ini, bahwasanya 8 malaikat itu yang mengusung arsy Allah maka sangat besar sekali. Lalu diceritakan oleh Rasulullah SAW jarak di antara daun telinganya sampai pundaknya ini, sampai bahunya itu sejauh perjalanan 700 tahun. Itu disebutkan di dalam hadis ini dan dijadikan dalil oleh Imam At-Tahawi yang beliau ini bermadhabkan kepada Imam Abu Hanifah. Apa di dalam hadis ini disebutkan? Udinani an uhaddisa an malakin min malaikatillah min hamalatil arsy innama baina sahmati uduni ila atikihi masiratu sab'imi'ati amin. Ya, udinani an uhaddisa an malakin. Ya, aku diizinkan bercerita tentang malaikat. Min malaikatillah, dari malaikat-malaikat Allah. Min hamalatil arsy, dari malaikat yang mengusung arsy. Ya, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Haqqah tadi, 8 malaikat yang mengusung arsy. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis ini? Innama baina sahmati udunihi ila atikihi masiratu sab'imi'ati amin. Jarak di antara daun telinganya sampai bahunya ini sejauh perjalanan 700 tahun. Bisa kita bayangkan, kita ini nggak sampai sejengkal. Jarak telinga kita itu dengan bahu kita ini tidak sampai sejengkal. Nah, jarak ya fisiknya malaikat yang mengusung arsy Allah itu dari daun telinganya sampai bahunya itu sejauh perjalanan 700 tahun. Bahkan ketika disebutkan perjalanan 700 tahun ini apa? Ibnu Mas'ud radhiyallahu an yang pernah Anda baca dalam kitabnya Imam ada seorang Imam Syafi'i yang dinukil di dalam sebuah kitabnya Syekh Abdul Karim Al-Aql, yaitu disebutkan dalam kitab itu judulnya Al-Isbat Al-Imam Syafi'i fi Isbatil Aqidah. Ya, jadi Al-Imam Syafi'i fi Isbatil Aqidah itu dijelaskan ya oleh Imam Syafi'i, ya, itu menukil penjelasan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang juga semasa hidupnya menjadi pembantu Rasulullah SAW. Ya, maka apa? Itu perjalanan yang dimaksudkan selama 700 tahun itu perjalanan burung yang paling cepat di muka bumi ini. Kata Ibnu Mas'ud, bayangkan, itu baru nyampe daun telinganya sampai bahunya itu sejauh perjalanan 700 tahun. Bayangkan, ya, sejauh itu, selama itu, coba, dan secepat itu dalam perjalanan itu akhir. Lalu ini kemudian diingkari dengan mengatakan, oh nggak mungkin, Allah itu ya bertempat. Kalau dikatakan istiwa Allah berada di atas arsy, berarti Allah itu bertempat. Ini bukan bertempat, ini adalah fi'liyahnya Allah, iradahnya Allah Ta'ala. Dan itu menunjukkan Allah itu ketika istiwa di atas arsy. Ya. Dan itu menjadikan bisa mengingkari nanti tentang adanya arsy Allah, juga termasuk dia akan mengingkari malaikat yang mengusung arsy Allah, sampai Rasulullah sendiri jelaskan tentang besarnya seperti itu. Nah, ini nanti belum lagi perkataan Imam Malik nanti tentang kalau ada orang yang mengingkari istiwanya Allah di atas arsy, maka nanti menjadi orang yang ya kufur nanti. Ini nanti masih dalam penjelasan ini, karena ini belum selesai ya, karena sudah waktunya habis nih. Anak kita ya paling tidak masih ada minimal 1 kali pertemuan ya, bahkan mungkin bisa 2 kali pertemuan lagi ini, karena ini masih banyak yang harus Anda jelaskan tentang tauhid asma wa sifat ini supaya kita ini tidak salah ya. Apalagi kemudian nanti sampai dalam penjelasan
ya dengan pemahaman yang mengingkari tentang keberadaan Allah Ta'ala istiwa di atas arsy, ya, yang salah pahamnya terhadap ada seorang imam yang pada saat itu seperti Imam Abdul Hasan bin Ismail Al-Asy'ari, ya, yang lahir sekitar tahun 260 Hijriah, wafat sekitar tahun 324 Hijriah, ya, yang dulunya memang dengan pemahaman seperti itu, ya, bahwasanya ya Allah itu ada di mana-mana, ya, pemahamannya Jahmiyah pada saat itu karena memang mengikuti bapak tirinya Ali Al-Jubai, ya. Tapi kemudian pada akhirnya beliau ini kan rujuk, dan itu disebutkan dalam kitab-kitabnya beliau sendiri, dan itu otentik sampai saat ini ada dalam buktinya, seperti dalam kitab Maqalatul Islamiyyin, dalam kitab Ar-Risalah ila Ahli Saqar, termasuk yang terakhir kitabnya beliau dalam kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah, itu dibahas oleh beliau sendiri. Ya, ini nanti masih dalam penjelasan ini karena ini anak sudah dengar bel, ya. Nah, ini anak cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan menjadi manfaat apa yang anak sampaikan baik buat anak maupun buat antum, dan nanti kalau yang belum paham, ya, bisa ditanyakan. Insyaallah kalau anak bisa jawab, anak jawab akhir. Ya, baik, Allah silakan masyarakat kepada Ustaz. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita menarik pembahasan tauhid ini sesuatu yang sangat penting untuk apalagi nanti kita hanya kayak dua pertemuan, kita terus harus bisa dalam belajar, karena memang sangat banyak hal yang sangat fundamental dasar dalam tauhid, butuh pemahaman kita, dan sering ya keterbatasan akal kita tentu ada hal-hal yang memang di luar ya. Tapi kita akan berkesempatan bertanya jawab kepada jamaah sekalian. Sekali lagi dari apa yang disampaikan oleh Ustaz tentang tauhid sifat, silakan saya mau ditanya. Ustaz, Allah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menyikapi sebagai jamaah atau orang awam kita? Ada salah satu ustadz yang mengatakan Allah itu bersinggah sana. Seperti ustadz tadi jelaskan, dasarnya waktu Nabi Isra Mi'raj dan menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Terima kasih saya. Ya, baik. Ada sebagian ustaz yang mengatakan Allah itu istiwa bersinggah sana. Nah, bagaimana kaitannya dengan ketika ya Isra Mi'raj, ya, kemudian Nabi menghadap Allah Ta'ala. Baik, ketika disebutkan begini, ya, di dalam beberapa ayat Quran yang menjelaskan, ya, Allah itu ketika istiwa di atas arsy, bahkan ini nanti juga sebenarnya dalam kajian berikutnya itu Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan istiwa, ya, bersemayam ini memang belum sampai masuk. Tadi ada sebagian yang anak sampaikan karena nanti sampai kepada penjelasan, ya, tentang Allah itu istiwa di atas arsy, ya, itu juga sebagian salah satu mengimani, ya, di dalam ayat tersebut, ya. Nah, ketika disebutkan Allah itu, ya, istiwa, ya, di atas arsy, ya, bersinggah sana tadi, maka ini dari awal sudah anak sampaikan bahwasanya ketika istiwa Allah, bersinggah sananya Allah, ya, maka itu, ya, tentunya tidak sama dengan singgasananya manusia seperti, nah, ini juga nanti, ya, belum juga memang anak sampaikan termasuk dalam perkataan Imam Malik rahimahullah ta'ala, ya, itu memang belum anak sampaikan. Maka ketika salah satunya di dalam penjelasan bahwasanya Allah itu, ya, Allah itu berada di atas arsy,
Maka Allah itu menjadikan ya tidak di dalam ars saja begitu kan, karena memang itu bukan menjadikan ya istiwa itu bertempat, karena itu merupakan fi'liyah Allah. Nah, maka disebutkan di dalam ayat Quran, ya disebutkan dalam ayat Quran surat Al-Hadid umpamanya. Surat Al-Hadid itu ayat yang keempat, nanti bisa dibuka ya. Itu dalam surat itu disebutkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal 'arsy. Ya, dialah Allah yang telah menjadikan langit dan bumi itu dalam 6 masa, tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah itu istiwa di atas 'arsy. Dan ini ayat kan disebutkan sampai ya di akhir, ini tidak akan bacakan semua. Lalu di akhir ayat itu disebutkan wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Nah, ini, dan dialah Allah bersama kalian di mana kalian itu berada, wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah ya mengetahui, melihat apa yang kamu kerjakan. Ini menunjukkan bahwasanya begini, seringkali ya ayat ini di akhir itu seringkali difahami wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ya, dan dia Allah bersama kalian di mana kalian itu berada, seolah-olah Allah itu ya ada di tempat itu kan gitu, ada di hadapannya. Ya, Allah itu ada di hadapannya. Ya, Allah itu ada di hadapannya. Termasuk ketika Rasulullah SAW menghadap Allah. Maka menghadap Allah Ta'ala itu bukan berarti pada saat itu Allah ada kemudian menghadap wajahnya. Tidak seperti itu. Maka ketika ada di dalam sebuah ya ayat Quran yang menjelaskan tentang sampai dikatakan kalimullah, siapa itu Nabi Musa. Bapak barangkali pernah mendengar Nabi Musa itu dikenal ya kalimullah, ya artinya nabi yang mengajak ya bicara ya dengan Allah. Ya, itu kan sampai ketika dia ingin melihat Allah, ya ingin melihat Allah sampai disuruh membuka matanya melihat bukit Tursina kan pada saat itu. Maka Allah tidak ada di tempat itu, karena memang Allah itu ya menjadikan aina ma kuntum, yaitu tadi di mana kalian itu berada, bukan berarti Allah itu ada di mana-mana tadi. Tetapi sesungguhnya Allah itu ketika berada di atas arsy, maka Allah itu maha mengetahui, maha melihat, maha mendengar. Maka mendengarnya Allah, melihatnya Allah, mengetahuinya Allah itu tidak sama dengan makhluk. Termasuk ketika Rasulullah SAW menghadap, tidak kemudian seperti menghadapnya kita lalu melihat seperti itu. Karena sesungguhnya dulu termasuk Nabi Musa pun kemudian disuruh, ya dia bukan disuruh, ketika dia menginginkan bisa melihat wajah Allah, maka tidak akan pernah bisa melihat wajah Allah itu, karena sesungguhnya Allah itu tidak bisa dilihat. Karena sesungguhnya Allah itu ya di dunia bisa dilihat, kalaupun dilihat maka di dunia itu di dalam mimpi. Itu dalam penjelasan nanti para ulama. Tapi secara menghadap wajahnya maka Allah tidak. Termasuk Rasulullah SAW tidak menghadap ya Allah pada saat itu wajahnya begitu. Ya, ini salah satu disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 164. Ya, ini tentang Nabi Musa itu kan disebutkan. Berbicara wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan secara langsung. Maka secara langsung itu Allah tidak menunjukkan kemudian wajahnya dilihat yang diinginkan oleh Nabi Musa. Termasuk Rasulullah SAW di situ pada saat ya Isra dan Mi'raj, maka tidak menjadikan Allah itu hadir di hadapannya pada saat itu, karena manusia tidak bisa melihat Allah Ta'ala di dunia siapapun, ya siapapun, hatta itu Nabi. Nah, Allah Ta'ala bisa dilihat itu nanti dalam keterangan hadis-hadis yang sahih itu disebutkan pada saat di padang mahsyar, ya Pak ya, pada saat di padang mahsyar. Bahkan nanti Allah akan menampakkan wajahnya itu seperti bulan purnama, dan tidak ada yang mereka ini berdesak-desakan. Mereka ini tidak ada yang terhalang, semua akan bisa melihat Allah Ta'ala wajahnya.
itu sebuah kenikmatan. Siapa yang bisa melihat adalah orang-orang yang beriman. Ya, tidak semua orang, tapi orang yang beriman. Maka Allah Ta'ala akan menampakkan wajahnya seperti bulan-bulan purnama pada saat di padang mahsyar. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala bisa dilihat pada saat berada di surga. Ya, pada saat di surga itu dijelaskan di dalam hadis-hadis yang sahih. Bahkan kenikmatan di surga yang paling nikmat itu adalah ketika bisa melihat Allah Ta'ala. Meskipun ada kenikmatan, ya afan ini seorang laki-laki dengan seorang wanita pada saat dia melakukan jima menjadikan penghuni surga, itu kan sebuah kenikmatan. Ya, sampai disebutkan dalam surat apa itu? Surat Yasin, fi suhurin fakihun. Ya, mereka ini disibukkan. Apa disibukkan di situ? Mereka disibukkan melakukan jima. Dan laki-lakinya itu punya kekuatan 100 kali lipat dibandingkan laki-laki ketika di dunia. Begitu juga wanitanya yang ada di surga, maka selesai jima dia perawan lagi. Ya, dan itu kenikmatan di surga. Ya, dua-duanya dapat nikmat. Itu masih nikmat bisa melihat Allah Ta'ala. Nah, ini biar nggak ngantuk ini Pak ya. Dan seperti itu disebutkan ya Pak ya. Salah satunya di dalam penjelasan Al-Allamah Ibnu Qayyim al-Jauziyah berdasarkan di dalam surat apa tadi Yasin itu kalau salah ayat yang ke-55 kalau nggak salah itu disebutkan seperti itu. Jadi mereka disibukkan dalam ya mereka ketika di surga ya, jadi kekuatannya laki-laki itu 100 kali lipat. Nah ini semalam baru 1 ronde 2 ronde bahkan Nabi Sulaiman itu yang punya istri ya 100 itu masih kalah dengan kekuatannya nanti ketika itu bisa digilir dalam 1 malam. Nabi Sulaiman itu menggilir istrinya itu 100 itu dalam 1 malam. Nabi pernah menggilir istrinya semuanya dalam 1 malam juga pernah. Tapi masih kalah nanti dengan penghuni surga 100 kali lipat, bayangkan. Ya kan? Nah, begitu juga wanitanya selesai jima perawan lagi. Nah, itu masih nikmat ketika melihat wajah Allah nanti. Maka di dunia tidak bisa melihat, termasuk ketika Rasulullah SAW itu Isra dan Mi'raj, maka beliau tidak melihat Allah. Ya, beliau tidak melihat Allah, menghadap Allah, maka tidak menghadap kemudian seperti menghadapnya kita dengan makhluk seperti ini, Pak. Jadi harus kita pahami seperti itu, karena sesungguhnya Allah itu ketika berada di atas arsy, maka jangan kemudian seperti kita terbatas berada di masjid ini, kita nggak bisa melihat di tempat yang lain begitu. Jangan. Maka apa yang dijelaskan oleh para ulama, maka Allah ketika berada di atas arsy, maka Allah itu Al-Alim, Maha mengetahui, Al-Basir, Maha melihat, As-Sami dan lain sebagainya. Maka mengetahui, melihatnya, mendengarnya Allah tidak sama seperti melihat, mendengarnya ya manusia, makhluk ini. Itu yang dimaksudkan seperti itu, Pak. Ya, jadi jangan, bahkan nanti ketika ya ini juga belum anak sampaikan juga nanti, Pak ya, ini termasuk ketika disebutkan ya Allah itu istiwa di atas arsy, berada di atas langit, sampai ada di dalam sebuah hadis yang sahih itu kan dijelaskan bahwasanya ya ketika ya Allah Ta'ala itu ya dalam sebuah hadis tadi ya itu disebutkan riwayat Imam Bukhari ya bahwasanya ketika Allah Ta'ala di dalam ma'iyatullahnya itu ya itu Allah turun ke langit dunia sepertiga akhir malam. Nah ketika Allah turun ke langit dunia sepertiga akhir malam, nanti bagaimana ketika belahan dunia umpamanya di Amerika, di Saudi, di Indonesia? Ini kan kita bicara seperti seolah-olah menyamakan Allah itu dengan makhluk, menyamakan Allah itu dengan manusia. Ya kan? Maka ini nanti akan menjadi salah, ya kan, seperti ini. Maka Allah itu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kalau disebutkan sepertiga akhir malam, hadisnya Anda bacakan ini kan,
yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila samai dunya hina yabqa sulusul lail akhir. Ya, telah turun apa sedang turun rabbuna tabaraka wa ta'ala, yaitu Allah Rabb tabaraka, ya, kulla lailatin, ya, dalam setiap malam ila samai dunya, turun ke langit dunia. Hina yabqa sulusul lail akhir, yang tinggal sepertiga akhir malam. Ya kan? Sehingga Allah Ta'ala berfirman, man yad'uni fa'astajiba lahu, barang siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan kabulkan. Wa may yas'aluni fa'utiyahu, dan barang siapa yang meminta kepadaku akan aku berikan. Wa may yastaghfiruni fa'aghfir lahu, barang siapa yang istighfar meminta ampunan kepadaku maka aku akan ampuni. Loh, ini bagaimana kalau begitu turunnya Allah ke langit dunia? Ya, bagaimana kemudian di belahan dunia, di Indonesia, di Arab Saudi, di Amerika? Nanti bagaimana kalau seperti itu? Ya kan? Sedangkan Allah itu satu kan begitu. Nah, ini kalau pemikiran orang itu menyamakan dengan manusia, maka akan kerepotan cara berpikir seperti tidak mungkin. Tapi ini Allah Ta'ala, ya, Maha mengetahui, Maha melihat, maka itu tidak sama dengan makhluknya ini. Maka Allah istiwa di atas arsy, Allah berada di atas langit, maka mereka itu maha mengetahui, maha melihat. Itu tidak sama dengan makhluk ini. Nah, inilah pemahamannya yang disampaikan oleh para imam, ya, termasuk ketika menghadap, ya, Rasulullah SAW menghadap Allah Ta'ala, ya, permintaan yaitu dengan apa itu, supaya sholat itu diturunkan rakaatnya, jangan 50 rakaat kan begitu, ya kan? Maka itu tidak kemudian berhadapan secara langsung dengan Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala ketika istiwa berada di atas langit, di atas arsy, maka itu menjadikan Allah mengetahui, ya, Allah mendengar, Allah melihat, ya. Maka jangan pernah menyamakan menghadapnya, ya, Rasulullah SAW seperti menghadapnya manusia dengan manusia seperti itu. Allah Ta'ala alam bisawab. Baik, silakan kalian dan tanya lagi. Belajar yang masalah sifat ini kan kayaknya pusing gitu ya. Iya. Mungkin untuk memotivasi hikmah apa sih kita harus belajar begini? Apakah cukup ya Allah kan yang penting ada lah, cukup kita pikir seperti itu. Ya, baik, bagus sekali dengan pertanyaan antum. Belajar tauhid asma wa sifat ini kan bikin pusing, ya kan? Bahkan menjadikan ikhtilafnya para ulama sampai saat ini, yang satunya dengan ikhtilaf dengan mengatakan bahwasanya Allah itu tidak bertempat, yang satunya kemudian mengatakan Allah itu dalam sifatnya dijelaskan sendiri dan itu tidak menunjukkan juga bertempat. Ketika Allah itu berada di atas langit, berada istiwa di atas arsy, maka dengan perbedaan seperti itu yang kemudian sekarang ini ada yang disebut as-sa'irah, ya kan, atau kaum Asy'ariyah dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi, ya, bagaimana mendudukkan, apalagi di Indonesia, dua pemahaman ini juga nanti akan ana jelaskan juga nanti seperti apa supaya mengakurkan dua pendapat seperti ini dan kita ambil di dalam tengah-tengahnya di dalam pendapat ini supaya kita di dalam memberikan penjelasan itu sesuai dengan di atas dalil, tidak hanya sekedar difahami bahwasanya, ya, tentang keberadaan Allah itu dengan akal-akal kita. Ini nanti akan berbahaya. Nah, pertanyaan kembali, untuk apa kita mempelajari tentang, ya, keberadaan Allah, yaitu tentang asma wa sifatnya ini? Maka dalam penjelasan beberapa kitab, salah satunya pernah anak baca di dalam kitab Madarijus Salikinnya oleh Al-Alama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, maka salah satu kita mempelajari tauhid asma wa sifat adalah supaya kita menjadi orang yang jatuh, yang menjadikan diri kita menjadi seorang habib. Apa itu habib? Jangan antum salah paham. Habib itu kemudian, wah, ini keturunan Nabi, ya kan? Antum jangan salah paham. Ya, yang dimaksudkan habib di sini adalah kekasih Allah
karena ya sebuah sebab amalan. Itu pernah dijelaskan oleh Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah itu ketika beliau menjelaskan al-asra al-asbab al-jalibah lil mahabbah. Jadi ada 10 sebab seseorang itu ya mencintai Allah, dan itu nanti karena beliau akan menjadikan al-mahbub. Mereka ini dijadikan Habib. Habib itu kekasih Allah karena 10 amalan, sebab 10 amalan. Nah, salah satunya adalah disebutkan di dalam penjelasan beliau ini adalah ketika orang-orang itu memahami, mempelajari tentang asma wa sifatnya. Itu dijelaskan seperti itu. Nah, itu untuk apa? Supaya kita ini mencintai Allah Ta'ala. Dan itu kemudian kita pelajari supaya menjadikan kita mencintai Allah tentunya di atas pemahaman yang benar yang difahamkan oleh para imam. Makanya salah satunya ketika imam yang keempat ya seperti Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, maka mereka kemudian memahami apa yang difahamkan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Nah ini, jadi kembali lagi ana sampaikan kepada antum ketika pertanyaan untuk apa mempelajari ini kan bikin pusing. Maka kata Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah supaya kita mencintai Allah. Itu akhir, supaya kita mencintai Allah Ta'ala sesuai dengan dalilnya tadi. Ya, dan itu harus dikembalikan kepada dalil. Kalau hanya dengan akal maka kita tidak akan bisa akhir. Ya, harus kembalikan kepada dalil. Ya, baik. Karena ini pernah disampaikan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah begini, ketika ditanya tentang Allah itu di mana, ya, dan lain sebagainya. Maka Imam Syafi'i menjawab begini: amantu billah wa bima ja'alna ala muratillah wa amantu bi Rasulillah wa bima ja'al Rasulillah. Aku beriman kepada Allah dan apa yang datangnya dari Allah dan apa yang dikabarkan oleh Allah. Aku beriman kepada Rasulullah dan yang datangnya dari Rasulullah dan apa yang contohkan oleh Rasulullah. Jadi semuanya itu berdasarkan dalil Quran dan Sunnah. Termasuk ketika disebutkan Allah fis sama, Allah itu istiwa di atas arus, semua berdasarkan dalil. Ya, berdasarkan dalil. Tidak ada yang tidak berdasarkan dalil. Ya, ini yang supaya kita menjadikan mencintai Allah. Tujuannya kita berpusing-pusing kemudian mempelajari asma wa sifat ini tentunya dengan pemahaman yang benar, ya. Meskipun ini menjadikan ada ikhtilaf di antara para ulama. Maka nanti akan anak jelaskan di akhir-akhir itu nanti seperti apa mendudukkan ikhtilafnya di antara dua pendapat itu nanti akhir ini kan belum anak sampaikan nanti, ya. Termasuk yang sekarang ini ya banyak yang dikatakan kaum Asy'ariyah, ya. Maka seperti apa penisbatan kepada Imam Asy'ari ini? Apakah beliau itu pemahamannya seperti apa? Nanti kita akan jelaskan akhirnya, ini belum ada sampaikan. Ya, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kalau sekarang yang kami kita terus punya semangat belajar memang prinsip dasar yang kita sampaikan di akhir bahwa pemahaman tauhid memang tidak semata-mata dengan alat dan akal kita, tetapi dengan keimanan. Prinsip dari seorang mukmin adalah sami'na wa ata'na. Semoga kita cukup mengimani dan saja kepada pemahaman Allah. Terus kita belajar untuk memahaminya. Siapa seperti itu? Baik, anak tutup pertemuan hari ini. Mudah-mudahan menjadikan manfaat apa yang anak sampaikan baik buat anak maupun antum. Dan tentunya sebelum anak tutup sekali lagi, ya ini belum selesai karena ini nanti masih banyak dalam penjelasan supaya kita tidak bingung, ya, tidak bingung. Dan memang harus bingung. Taklim itu kalau nggak bingung berarti ngantuk. Ya, nah itu aja. Berarti kalau antum bingung berarti antum memperhatikan. Tapi kalau antum nggak bingung berarti antum tidur tadi, ya. Jadi dan memang harus seperti itu. Belajar itu nggak mungkin kita itu langsung pintar kan begitu. Dulu waktu kita di bangku sekolah pun juga pusing-pusing juga kan, apalagi kalau ujian pasti pusing.
itu menjadikan sunatullah yang seperti itu, termasuk mempelajari tauhid asma wa sifat ini. Dan ini memang menjadikan keilmuan. Kalau kita ngaji ustadznya lucu begitu kan, mungkin seneng ya kan, begitu kan. Ya, antum panggil ustadz yang pelawak mungkin seperti itu akhi. Nah, kita belajar ini kan supaya kita mengetahui ilmu, kemudian kita dapatkan manfaatnya selain kita menunaikan kewajiban, maka kita akan mendapatkan manfaatnya yaitu untuk mencintai Allah Ta'ala tadi ketika mempelajari tauhid asma wa sifat ini, ya. Dan itu nanti kita akan dijadikan habib, kekasih Allah Ta'ala, salah satunya ketika memahami kemudian mengamalkan tentang tauhid asma wa sifat ini, ya. Dan akhirnya anak tutup di dalam kajian hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam tasliman wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.